awalnya. Jadi yang saya ingat saya waktu itu hamil itu ya memang nyadar awal-awal trimester pertama lah, kita cerita dari trimester pertama, saya cerita tidak kelihatan aktif katanya dokter kandungan seperti itu. Terus saya dipesankan, dihimbau sama dokter kandungan, Bu, jangan stres karena keseharian ibu ini dari PN Surabaya ke rumah, coba aktivitasnya itu yang biasa di rumah itu dikurangi. Jadi begitu pulang pergi kerja, berangkat pulang kerja itu sampai rumah istirahat. Kan saya kerja jam seperti biasa, pagi jam 8 sampai sana, terus pulang jam 5 kadang maghrib gitu. Jadi himbauannya trimester pertama dokter kandungan istirahat. Trimester pertama tetap cek masih aktif gitu. Dapat resep dokter ya seperti penguat rahim, terus untuk salep, kalsiumnya janin ya standar itu, terus DHA semacam itu saya konsumsi. Saya juga dihimbau diberi arahan makanan gitu. Terus trimester kedua ini yang saya ingat itu waktu sowan ke mertua, karena minim pengetahuan saya soal mengonsumsi makanan tertentu dan juga pengalaman baru anak pertama itu saya sempat kurang mawas diri, kurang hati-hati. Itu sempat disuguhi mertua itu kurang hijau, sebab begitu sama suami saya makan karena bagus kan teman buah. Terus ya berlanjut pagi kan saya berteman tamunya pagi sampai sore menjelang maghrib pulang. Nah sorenya sebelum pulang mau lagi hidangkan seafood, ada kepiting, ada udang gitu. Jadi begitu nyampe rumah itu ya keluhannya sakit perut gitu ya. Main periksakan ke dokter, dikasih penguat rahim karena juga ada sempat ada kemudian juga dikasih obat juga kemudian. Jadi ya panik, saya sempat panik. Kata dokternya udah kontrol aja Bu. Ternyata kontrol selanjutnya ada kembar kawah air ketubannya berlebih. Karena air ketuban berlebih dan kondisi anak saya tetap aktif semenjak trimester 2 sampai trimester 1 sampai trimester 2 itu tetap aktif model anaknya. Ternyata melintang kepala samping sini, sakit di sini, sempat keliling tali besar. Berlanjut untuk kembar kawah, terus saya riset, maksudnya bukan riset sih, maksudnya cuti, saya cuti, saya nggak kuat. Umur 5 bulan sudah nggak kuat, 6 bulan saya di rumah. Itu perut itu bengkak gitu kayak antos, kayak walahan lah saya sakitan gitu. Mungkin kembar kawah. Terus sempat merembes, terus kata dokter kandungan itu keputihan mungkin, ya memang saya tidak keputihan. Tapi kalau merembesnya sampai ke bawah kok ya nggak yakin kalau itu keputihan apa. Ini bulan ke depannya, bukan bulan ke depan, 2 minggu setelahnya, 5 bulan harusnya, 6 bulan itu, 2 minggu ke depannya itu mau 6 bulan itu. Yang tadinya kembar kawah, air ketubannya jadi normal gitu. Tapi saya tetap aktivitas kan memang kata dokternya udah pulang dulu aja, apa kalau misalnya ada keluhan lagi nanti ibu kesini lagi. Jadi istilahnya belum gawat gitu, keadaan saya periksa itu belum gawat, belum dinyatakan gawat. Terus 6 bulan itu, usia 6 bulan trimester 2 gitu, 6 bulan saya bacaan, seminggu 2 minggu ke depannya saya merasa kok gak ada gerak lagi. Biasanya
kerasa sesuatu di perut, ini kok diem. Saya ajak suami saya ke UGD, barangkali kalau memang tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan saya pulang. Setelah dicek sekian, jantungnya pas sekian, kok malah dikamarkan dan diminta siap untuk dijadwalkan operasi dan disuntik sama paruyan Alhamdulillah ta'ala langsung. Sudah dioperasi, perjalanan operasi itu muntah 3 kali, belum total. Rafindra sebelum muntah itu Rafindra sudah lahir, tapi nggak nangis. Iya, ditunjukkan ke saya. Saya kaget, anak saya kenapa? Nggak apa-apa bu, ini nggak apa-apa, cuma nggak nangis. Kaget. Anak-anak lahir itu pasti nangis. Sebelah saya juga ada yang lahiran. Itu saya kaget. Itu kan apa bu? Suster sampai bawa ke dalam. Barangkali kenapa? Nggak apa-apa bu. Ini yuk, kanan bawa. Saya dibawa. Saya nunggu selesai dijahit operasinya untuk dipindah ke ruang isolasi biar dilanjut ke ruang inap gitu. Saya muntah. Kondisi dokter masih nangani jahit operasi saya lah. Saya disuntik total. Terus bangun-bangun itu saya kesakitan. Saya minta ke tenaga medis sana, tolong saja dihubungkan ke dokter kandungan, dokter Dian Kurnia, untuk melihat lagi ini perut saya kok sakitnya nggak tertahan. Bu, yang tahu kalau sore ini sekitar jam 5 jam 4 dokternya nggak ada. Nah, saya mungkin nandanya mungkin ada jadwal di tempat lain. Terus ibu ada pilihan gimana kalau kondisi ini? Nah, aja bu, kalau misalnya minta tolong kita dokter dihubungkan dokter Diana, saya akan nunggu gimana dokter Diana bisa datang ke sini. Nggak apa-apa, saya nunggu. Jadi dalam keadaan sakit, setengah 9 baru datang. Ya sekitar jam 7 juga diadakan operasi kedua kali, ternyata ada pilihan. Kita dioperasi lagi. Ternyata pulang dari rumah sakit 2 mingguan, anak saya sudah pulang. Begitu udah lahir, pulang. Ya pulang dulu, kondisi juga COVID. Alhamdulillah negatif semua, saya negatif, kaki juga negatif. Udah, jadi selama 2 minggu ini Raffi botol susu formula. Jadi iya, botol susu formula. Terus kondisi saya itu ya setelah operasi itu sadar 2 hari kemudian. Jadi ketika anak saya mau dibawa ke rumah sakit, ada pertimbangan hal lain, was-was COVID juga. Saya juga kondisinya kok melek bangun tidur lagi kayak walahan. Jadi sampai akhirnya setelah pulang anak saya dikembalikan ke saya, nggak mau ngisi saya, jadi alternatifnya saya pompa, cuma ya itu banyaknya 25 cc ya. Terus penampakan anak saya anteng, nggak rewel kebanyakan anak-anak. Paling kalau rewel pipis, kalau nggak ya kalau misalnya sakit iritasi itu rewel manis. Kalau haus ya gitu, sampai enggak pernah. Enggak sempat orang sekitar terutama teman saya, ini bayinya itu anteng. Iya, termasuk anteng, enggak kebanyakan bayi lainnya dikit-dikit minta gendong. Anak Raffi enggak ada ditaruh pun enggak kenapa-napa. Sempat waktu bayi itu usia 2-3 bulan, Raffi masih bayi itu panas 40 derajat Celcius, tapi enggak apa-apa karena itu karena iritasi ruang pokok. Tapi katanya enggak apa-apa juga, berangsur sembuh. Sudah selesai. Terus perkembangannya merangkang termasuk terlambat. Balik badan usia 6 bulan belum bisa berangkang. Terus 6 bulan seharusnya bisa balik badan belum bisa.
berangkang termasuk terlambat 8 bulan belum bisa, sampai akhirnya 8 bulan ke atas baru bisa, berdiri pun belum bisa, usia setahun belum bisa berdiri ataupun terangkat nggak mau, saya batu gini dodok gini nggak mau, sampai usia dia 1 tahun 6 bulan jalannya itu ya istilahnya baru belajar jalan gitu. Terus saya ajarkan ngomong itu kosakata, kalau ngomong itu belum mau menirukan. Waktu berangkat sekitar usia 8-9 bulan itu sempat ngomong abu, kalau saya kan bunda, saya ajarkan bunda abu balik-balik. Terus kalau manggil ayah itu jelas ayah, cuma berangkat melihat katanya ayah, kedengeran ayahnya pulang ke rumah ayah. Terus ya memang kadang ada cekcok gitu ya saya sama suami gitu. Anak saya sehingga itu enggak ngomong, udah berhenti enggak ngomong ayah, enggak ngomong abu, jadi coba bambel aja, bambling aja, bambling caca. Itu 1 tahun 6 bulan baru bisa jalan. Saya khawatir soalnya dia kalau jalan-jalan itu kakinya itu kalau misalnya kena luka apa, kayu atau batu atau bukan beli, kalau saya lihat pokoknya berdarah itu kok nggak ngerasa sakit. Nah, saya bawa ke enggak nangis, dia enggak nangis, jadi seakan-akan saya melihatnya tuh nggak mengerti rasa sakit, nggak mengerti rasa takut, nggak mengerti rasa bahagia waktu berjalan 1 6 bulan belajar. Terus saya konsultasi ke keluarga besar, dari keluarga mama ke keluarga papa saya disarankan coba kamu ke rumah sakit Yogyakarta. Saya konsultasi ke Yogyakarta, katanya mintakan rujukan dari fase 1. Saya periksa ke fase 1, diagnosanya yang poli 2, fase 1 yang ini cuma puskesmas yang ini, diagnosa awal hiperaktif. Saya sempat nanya hiperaktifnya apa Bu, kalau saya boleh tahu ini Bu, kalau untuk penjelasan diagnosis biar nanti dijelaskan oleh ahlinya. Saya dirujuk ke Yogyakarta, nyampe Yogyakarta ternyata tapi belum sama sekali melewati rangkaian pemeriksaan lebih lanjut, termasuk THP-nya. Saya periksa darah, POA, macamnya. Itu dari rumah sakit Yogyakarta disarankan untuk periksa hal detail dalamnya, yang di dalamnya tenggorokan kok mulut, terus itu THP itu di rumah sakit Karangjangan, alatnya lengkap seperti itu semacam itu. Saya ke sana, sampai di sana dikasih tahu hasilnya sama dokter THP audiologi Karangjangan, hasilnya normal semua, nggak ada gangguan, termasuk mungkin lidahnya atau tenggorokannya atau telinganya barangkali nggak dengar salah satu berapa persen, 80 atau 70%, nggak ada apa-apa, normal. Terus dilihat anaknya kok belum mau ngomong, akhirnya dokter THP Karangjangan itu meneruskan ke terapi bicara Karangjangan. Jadi masuk lingkupnya audiologi, poliaudiologi, poli THP, terapi bicara. Di terapi bicara perjalanan kan setiap minggu itu rapi, di terapi bicara 2 kali seminggu sekali. Baru berjalan 2 minggu kok susah ya. Terus perkembangannya anak ini sudah jalan tapi kok lari terus ya. Coba Bu mintakan obat ke Deker poli 2. Saya berangkat ke Deker poli 2 tapi untuk anak-anak remaja itu ternyata
dokternya menyampaikan ke saya, Bu, untuk sementara ini anaknya terapi di sini ya, tapi nanti seminggu sekali nanti diatur sama bagian administrasinya, harinya jadwalnya. Nanti itu dapat resep. Nah, untuk anak saya ini kenapa ya dok? Karena usianya masih 1 tahun 8 bulan kan, semenjak terapi sama perjalanannya berobat itu dari 2 bulan ini sampai terapi beda itu 1 tahun 8 bulan. Karena masih terlalu dini, dokternya memberitahu saya untuk diagnosa pastinya kita tunggu sampai usia 3 tahun ya Bu. Oh gitu ya. Tapi yang jelas anak saya ini dari penampakannya itu dipraktis. Ya betul, praktis. Kalau ada nanti ini kita pantau ya Bu ya sampai 3 tahun ya Bu ya. Jadi 1 tahun 8 bulan sampai 3 tahun. Terus hal-hal lain yang disampaikan ke saya dokter Begar itu psikiatrinya ini ada indikasi gejala menuju autism. Tapi kita terapi, kita obat. Nanti kita juga lihat perkembangannya. Sudah 3 tahun ini aku rapi ulang tahun itu saya tanya, Bu, ini sudah usia 3 tahun. Oh iya Bu, kata dokternya, coba ikutkan kelompok bermain. Waktu usia 2 tahun saya minta izin untuk pautkan atau apa, belum boleh. Oh iya, tapi untuk diagnosanya, belum disampaikan ya Bu. Iya, ini rambutnya ASD Bu. Jadi saya nyari info karena masih kecil, jadi tetap diteruskan terapinya sama obatnya. Jadi untuk ditetapkan diagnosanya ya waktu terapi usia 3 tahun itu. Terus sampun perjalanan dari usia 1 tahun 8 bulan sampai 3 tahun itu saya juga termasuk ada kendala. Ternyata ada yang tidak pro satu rumah ini sejalan dengan apa yang saya upayakan. Maksudnya kalau anak saya periksakan gini, berarti kan ada hal-hal yang perlu dilakukan, ada hal-hal yang jangan dilakukan dulu karena masih kecil. Nanti kalau kepingin apa, nanti buka udah besar, tantangan buat makanan seperti itu. Nah, suami saya itu enggak pro, bilang sama mertua saya, keluarga suami. Cuma ya, kalau menerapkan enggak 100% saya terapkan. Tapi kalau saya pegang, saya ini saya terapkan, hasilnya ya ada perkembangan. Lari masih, tapi masih bisa dihandle. Terus untuk arahan masih ngerti, ibunya ngomong apa, udah kenal saya sama. Sebelumnya nggak kenal, saya ini ibunya gitu, waktu 1 tahun 9 gitu. Siapa-siapa nggak kenal, pokoknya lari, teriak-teriak, kayak kehilangan gitu. Orang yang melihat kelihatan lucu gitu, padahal ya berarti udah ada perkembangan, tapi belum mau ngomong. Terus saya masukkan sekolah ini, TK Kemudian mau sholat di rumah 2 rakaat setengah lah. 2 rakaat setengah. Jadi saya sholat, ini namanya sholat, dia juga sholat. Karena mungkin nunggu 4 rakaat kok kelamaan blosor jadinya. Cuma 2 rakaat setengah. Tapi kalau maghrib 1 rakaat, 2 rakaat. Iya, ini gitu ya. Ini putih lah ya, bisa. Terus perkembangan lainnya itu sekolah Cendekia Rahman ini, kalau dibukakan buku dari tasnya ada huruf A, I, E, O, dibaca A, O, U, E, ini kebalik-balik huruf E, U, I, tapi A, O, kalau ada gambar komik apa buku-buku atau
tergambar juga, terus ada tulisan kalimat gitu. Kalau ada huruf vokal itu yo A, bener A, itu yo O, ya bener O. Cuma kalau kayaknya kebingungan, masih belum bisa membedakan. Tapi kalau guru hijaiyah maunya ngomong A aja, Ba pernah ngomong, Ta pernah, cuma dong-dongan. Jadi lebih suka ke perkembangan itu. Terus untuk ngomong masih belum. Tapi kalau misalnya diajak ngomong rapinya ngerti. Cuma komunikasi dua arah belum. Soalnya dia belum mau ngomong. Karena sebulan ini saya sakit, yang umurnya sakit, terakhir juga sakit, belum sempat ke Karangmenjangan waktu puasa. Mungkin minggu depan ini nanti ke Karangmenjangan menyampaikan hasilnya. Terus dari Karangmenjangan itu setelah saya tunjukkan hasil belajarnya rapi, diteruskan buku aktivitas anak seumurnya dilakukan semua, yang ngaji, yang sekolah, yang bermain, rekreasi, berwisata, terasa masih lihatlah perkembangannya, soalnya masih kecil juga. Jadi kalau saya melihat Raffi kapan ya gitu, Raffi bisa mengikuti segalanya ya, dari himbauannya tenaga medis, tenaga terapi sama dokter psikiatri itu katanya Bu memang misalnya tiap anak itu bisa ya, ada yang cepat, ada yang masih butuh waktu. Jadi kalau untuk dari awal-awal saya hamil itu pernah kena timbal keram hijau, pernah konsumsi obat, ya obat dari resep dokter. Saya juga sempat diberitahu bidan orang-orang sekitar, tetangga, iya karena itu ada kandungan lah istilahnya, timbal ini. Jadi juga walaupun konsumsi sedikit itu, kalaupun terpaksa ya paling tidak amannya yang bersih sedikitnya, juga porsinya ya seperti itu, sedikit kalau bisa, bukannya dilarang itu enggak. Jadi kalau saya ingat itu waktu hamil itu dagingnya ya saya pernah, terus obat itu ya seharusnya kalau hamil itu asam folat juga cukup, kan diberitahu tenangnya dan tetangga kita. Kalau obat kepikiran kepala itu demam, lebih baik jangan dulu, karena memang khawatir mempengaruhi ini itu obat yang kandungan saya aktif, jadi tak tenang gitu, tidak gerak, sampai kali bisa posisinya melintas. Itu anaknya stres ya, kan sempat ditanya tetangga, kamu stres dulu hamilnya? Ya sempat hamil ya dari kerja, ya ada problem di rumah, mama saya, terus mama saya yang kemudian ini parent gitu ya, makanya hasil jadi orang tua masih baru punya anak, terus baru punya istri, mungkin kaget atau apa, terus komunikasi sama mertua, suami saya sama mertua juga nggak serepet orang biasanya ya. Jadi saya merasa belum bisa mengelola stres saya begitu. Terus yang keempat ini saya sempat ditanya sama dokter psikiatri di Karangmenjangan apakah ada genetik, faktor, salah satunya faktor genetik. Kalau dari keluarga papa mama nggak ada, kalau dari keluarga mama saya ibu saya nggak ada, tapi kalau dari keluarga papa saya nggak ada. Kalaupun ada satu, itu pun kondisinya waktu itu saudara-saudara ibu saya itu tidak lagi menghadapi masalah istilahnya tekanan, stres juga. Jadinya anaknya itu seperti anak saya, kata saudara yang sampai itu dengan kepala ikut terapi nggak ada setahun sembuh. Jadi istilahnya itu genetik.
enggak ada. Mungkin faktor tertekan, jadi si anak ini merasakan gitu. Jadi saya merasa dari keluarga papa mama enggak, tapi kalau dari keluarga suami aku enggak bilang enggak terus semuanya. Ya Raffi kak gini kayak Mbak Putri, tapi saya nggak tahu itu Mbak Putri dari keluarga nenek apa kakeknya suami saya kan. Yang jelas ya. Terus untuk hal lainnya kalau semacam itu penanganan gimana juga saya kurang terbuka juga, apa istilahnya nggak bisa dapat informasi lebih detail. Yang jelas salah satu dari keluarga suami itu yang kayak aku itu dapat penanganan obat iya, diterapi iya, terus diikutkan kursus, jadi kayak belajar privat gitu. Jadi dia kalau misalnya ternyata kemampuannya bisa di bidang matematika, fisika, dan dia diajari privat, nilainya kecil. Sekedar itu aja yang saya tahu dari keluarga